Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, pelajaran ketiga, yang mana pelajaran ketiga ini untuk mengetahui mana kalimat yang memakai tanwin dan mana kalimat yang tidak memakai tanwin. Kesimpulan dari pelajaran yang kemarin yaitu bila mana kalimat isim atau kata benda memakai alif lam, maka kalimat tersebut dilarang memakai tanwin. Dan apabila kalimat isim atau kata benda tidak ada alif lam, maka kalimat tersebut bisa memakai tanwin. Nanti pembahasan lebih detailnya ada namanya isim ghair munsharif, nanti akan dibahas yang lebih lanjut insyaallah. Nanti kita akan membacakan kitab syarah Mukhtasar Jiddah. Jadi di situ ya, insyaallah sedikit dijelaskan tentang isim ghair munsharif. Sebenarnya kalau masalah isim ghair munsharif itu adanya di kitab Kafrawi. Ada di kitab Kafrawi. Dan bertahap. Untuk kita para mubtadi, kita tahu dasarnya dulu aja nih. Mana kalimat yang memakai tanwin dan yang tidak memakai tanwin, seperti itu. Lalu saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Najmun an-najmu. Nah, bintang. Bedanya kalau ini isim nakirah yang mana menunjukkan kata bintangnya umum, kalau an-najmu itu menunjukkan kata isim ma'rifat, ya, yang mana bintangnya itu khusus. Misalkan contoh. Kita bersama dengan seorang teman sedang memandang langit dan teman itu berkata, Zalikan najmu. Itu bintang, berarti bintang yang ditunjuk itu. Nah, itu menunjukkan kata khusus. Tapi kalau misalkan tidak memakai alif lam, zalika najmun, berarti bintang yang mana saja. Tapi kalau zalikan najmu pasti ada bintang yang tertuju. Seperti itu. Dikun ad-diku. Ya. Ayam umum, ayam khusus. Rajulun ar-rajul. Rajulun laki-laki. Talibun at-talibu, pelajar. Nah, paham ya di sini ya, mana yang memakai tanwin dan mana yang tidak memakai tanwin. Seperti itu. Nah, contoh kalimat sambung. An-najmu ba'idun. Bintang itu jauh. As-sukkaru hulwun. Gula itu manis. Ad-diku jamilun. Ayam itu indah. Nah, ayam itu indah. At-tajiru ghaniyun. Pedagang itu kaya. Al-waladu faqirun. Anak itu fakir, miskin. Ar-rajulu waqifun. Lelaki itu berdiri. At-talibu maridun. Pelajar itu sakit. Ad-daftaru jadidun. Buku tulis itu baru. Ad-dukanu maftuhun. Warung itu, toko itu buka. At-tufahu lazizun. Apel itu lezat. At-tabibu tawilun wal maridu qasirun. Dokter itu pendek dan dokter itu panjang dan orang yang sakit itu pendek. Ini
apa namanya, bentuk kalimat mubtada dan khobar mubtada. Ya. Yang mana ini termasuk dalam isim-isim ahli rofa. Tamrin, latihan. Ikra, waktub, baca dan tulis ma'adubti awakhiril kalimati beserta meletakkan, mendobit akhir kalimat, memberikan harkat. Al-babu, at-tajiru, an-najmu, al-qamaru, ad-diku, al-ma'u, as-sariru, al-baitu, al-masjidu, ar-rajulu, as-sukaru, al-waraku. Nah, isi ya pada apa namanya imla al-faragha fi mayali biwad'i kalimati munasabatin. Isi kalimat yang kosong di bawah ini dengan meletakkan kalimat-kalimat yang sesuai. Nah, ghaniyun, apa yang kalimat yang sesuai? Berarti at-tajiru, pedagang, at-tajiru ghaniyun. Nah, di sini ar-rajulu maridun, laki-laki itu sakit. Bisa kita tambahkan juga at-tabibu tawilun, dokter itu panjang. Al-ma'u hulwun, air itu manis. Atau as-sukaru hulwun, gula itu manis. At-tufahu ladzizun, apel itu lezat. Terus al-waladu qasirun, anak itu pendek. Nah, ini bebas mau nentuin pakai kalimat yang mana aja untuk latihan. Al-babu pintu, at-tajiru pedagang, an-najmu bintang, al-qamaru bulan, ad-diku ayam, al-ma'u air, as-sariru kasur, al-baitu rumah, al-masjidu masjid, ar-rajulu laki-laki pria dewasa, as-sukar gula, al-waraku lembaran. Ikhtar, pilihlah olehmu kalimatan akan kalimat minal qaimati dari titik ba tunasibun yang sesuai al kalimata akan kalimat allati yang ada itu kalimat bil qaimati pada tanda kurung hamzah. Nah, qaimat itu tanda kurung. Nah, ini kita sesuaikan ya. Pilih kalimat yang tanda kurung ba dan sesuaikan dengan kalimat yang tanda kurung hamzah. Nah, at-talibu pelajar berarti kita pantaskan, kita sesuaikan kepada maridun, pelajar itu sakit. Ad-dukanu toko, nah, kita sesuaikan dengan maftuhun, buka, dibuka. Toko itu terbuka. Ad-dukanu maftuhun. At-tufahu apel itu kita sesuaikan kepada lazizun, lezat. Al-ma'u air kita sesuaikan kepada har, panas. Air itu panas. Ya. Al-hajaru batu itu bisa kita sesuaikan kepada saqilun, berat. Al-hajaru saqilun, batu itu berat. Al-qalamu kita sesuaikan kepada maksurun. Al-qalamu maksur. Pulpen itu patah. Nah, seperti itu. Al-kalimatul jadidatu, kalimat-kalimat yang baru. Hulwun manis, maridun sakit, ad-dukanu toko atau warung, ghaniyun kaya, tawilun panjang, faqirun miskin, qasirun itu pendek, at-tufahu apel. Huruful qamariyah wa huruful syamsiyah. Nah, ini menjelaskan tentang huruf-huruf qamariyah
huruf-huruf syamsiah. Jadi mana yang diidghamkan, mana yang tidak diidghamkan, mana yang alif lam yang dibaca jelas, mana alif lam yang dibaca jelas dan mana alif lam yang tidak dibaca jelas. Nah, al-abu, al-babu, al-jannatu, al-himaru, al-khubzu, al-ainu, al-ghada'u, al-qamaru, al-kalbu, al-ma'u, al-waladu, al-hawa'u, al-yaddu. Bila mana ada alif lam, sudah alif lam ada huruf alif, ba, jim, ha, kha, ain, gha, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Maka kalimat tersebut alif lamnya dibaca jelas. Nih, masuk ke dalam ilmu tajwid ini. Kalau huruf samsiah itu bila mana sesudah alif lam ada huruf samsiah yang 14 tersebut yaitu ta, sa, da, za, ro, za, sin, shin, so, do, to, zo, lam, nun. Maka alif lam tidak dibaca jelas. Contoh, at-tajiru pedagang, as-saubu baju, ad-diku ayam, az-zahabu pergi, ar-rajulu laki-laki, az-zahratu bunga, as-samaku ikan, asy-syamsu matahari, as-sadru dada, ad-dhaifu tamu, at-talibu pelajar, az-zuhru panggung, al-lahmu daging, an-najmu bintang. Nah, maka kalimat-kalimat tersebut bila mana sesudah alif lam ada huruf-huruf yang ini, maka alif lam tidak dibaca jelas. Al-abu bapak, al-babu pintu, al-jannatu surga, al-himaru keledai, al-khubzu roti, al-ainu mata, al-ghada'u makan siang, al-famu mulut, al-qamaru bulan, al-kalbu anjing, al-ma'u air, al-waladu anak kecil, al-hawa'u angin, al-yaddu tangan. Nah, tamrin. Ya, kita latihan. Ikro tulislah olehmu al-kalimat al-atiyata akan kalimat berikut, waktu dan tulis olehmu akan itu kalimat mura'iyan halnya memperhatikan qawaidan nutqil hurufil qamariyah, qaidah pengucapan huruf qamariyah wasyamsiyah dan syamsiyah. Nah, al-baitu. Nah, ini termasuknya huruf alif lam qamariyah. Nah, ada ba. Al-baitu rumah. Ad-diku ayam. Ini termasuk ke dalam huruf alif lam syamsiyah. Maka dibacanya harus dengan tasydid. Ad-diku nggak bisa dibaca al-diku karena ini termasuk huruf alif lam syamsiyah. Ad-diku tuh. Dan al-mudarrisu guru. Nah, mim berarti masuk ke dalam huruf alif lam qamariyah. Al-babu pintu masuk ke dalam huruf alif lam qamariyah, yaitu ba, al-babu. As-sukaru yaitu gula, masuk ke dalam huruf alif lam samsiyah, sin. As-sukaru. Ad-daftaru buku tulis, berarti masuk ke dalam kalimat samsiyah, ad-daftaru. Al-akhu masuk ke dalam kalimat alif lam qamariyah karena ada apa? Karena ada hamzah. Ar-rasulu rasul utusan masuk ke dalam alif lam syamsiyah karena ada ro. Tuh, ro termasuk dalam huruf alif lam syamsiyah. Ar-rasulu. Al-wajhu wajah berarti masuk ke dalam huruf alif lam qamariyah, al-wajhu. Nah, maka alif lamnya dibaca jelas. As-sadiqu teman. Maka ini masuknya dalam alif lam qamariyah, samsiyah. As-sadiqu. Nah, jangan terkecoh ya, ini cuma ada
nggak ada ininya nih, nggak ada tasydidnya nih. Ini untuk melatih aja. Al-Qur'an. Al-Qur'an berarti masuk ke dalam alif lam qamariyah. Al-qamar itu qaf. Maka alif lam dibaca jelas. As-sholatu, sholat masuk ke dalam kalimat alif lam syamsiyah. Al-ka'batu. Al-ka'batu masuk ke dalam alif lam qamar ya, karena ada kaf sesudah alif lam. Ar-ra'su, kepala. Maka ini masuk ke dalam alif lam syamsiyah karena ada apa sesudah alif lam ada ra. Al-isba'u. Al-isba'u masuk ke dalam alif lam syamsiyah karena ada so. Nah, ini maknanya jari. As-sabunu masuk ke dalam alif lam syamsiyah. Ada apa? Ada so, berarti maknanya sabun. Az-zufru, kuku masuk ke dalam alif lam syamsiyah. Karena ada apa? Ada dha. Al-fajru, fajar. Ya, masuk ke dalam alif lam qamariyah. Az-zuhru masuk ke dalam alif lam qamariyah, syamsiyah. Al-asru, waktu zuhur, waktu asar. Al-asru, alif lam qamariyah. Al-maghribu, waktu maghrib masuk ke dalam alif lam qamariyah. Al-isya'u, waktu isya masuk ke dalam alif lam qamariyah. Seperti itu ya untuk latihan. Nah, kita langsung masuk ke dalam ad-darsu rabi'u, pelajaran ketiga. Pelajaran ketiga ini mana huruf yang dibaca jar ya. Pelajari tentang huruf-huruf yang akhirnya dibaca kasroh. Al-baitu kan dibacanya doma, rofa. Nah, jadi kalau ketempelan fi, maka dibacanya fil baiti. Maka ini wajib kasroh karena ada apa? Ada huruf jer. Kalau dalam ilmu nahwu itu huruf jer. Tugas siapa? Menjerkan atau mengkasrohkan kalimat sesudahnya. Ini hanya untuk kalimat isim ya. Al-fil baiti. Di dalam rumah. Maka artinya kalau ada fi berarti di dalam. Al-masjidu, masjid, fil masjidi, di dalam masjid. Al-maktabu, meja, alal maktabi, di atas meja. As-sariru, kasur, alas sariri, di atas kasur. Nah, latihan. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Dia Muhammad di dalam kamar. Dia, huwa itu artinya dia, untuk menunjukkan kata muzakkar, yaitu laki-laki. Huwa fil ghurfati. Aina Yasirun, di mana Yasir? Huwa fil hammami. Yasir dia Yasir di dalam kamar mandi. Aina Aminatu, di mana Aminah? Ya fil matbakhi. Dia Aminah. Nah, kalau untuk perempuan dia itu makanya hiya. Dia Aminah fil matbakhi, di dapur. Ini gambar dapur. Aina kitabu, di mana kitab? Huwa, dia kitab, alal maktabi, di atas meja. Aina sa'atu, di mana jam? Hiya ala sariri, dia jam di atas kasur. Jadi kalau walaupun kata benda, kata isim, kalau misalkan dia tidak ada tak marbutoh, maka dia menggunakan huwa. Tapi kalau misalkan dia ada tak marbutoh kayak gini taknya itu, maka ia memakai hiya karena untuk menunjukkan muannas. Tamrinun, latihan. Ajib, jawablah olehmu anil as'ilatil atiyati, dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Aina kitabu, di mana kitab? Huwa 'alal maktabi. Kitab di atas meja. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Dia Muhammad di dalam kamar. Ghurfah itu artinya kamar. Aina sa'atu, di mana jam? Hiya 'ala sariri, dia di atas
kasur. Aina yasirun, di mana yasir? Huwa fil hammami, dia di dalam uh, kamar mandi. Waalaikumsalam. Kita lanjut lagi. Aina Aminatu, di mana Aminah? Ya fil matbakhi, dia di dapur. Aminatu fil ghurfati, apakah Aminah di kamar? La, tidak. Ya fil matbakhi. Ini hamzanya hamzah istifham yang menunjukkan kata pertanyaan. Ayasiru fil matbakhi, apakah Yasir di dapur? La, huwa fil hammami. Man fil ghurfati, siapa yang ada di kamar? Huwa Muhammadun, dia Muhammad yang ada di kamar. Wa man fil hammami, dan siapa yang ada di kamar mandi? Huwa Yasir, dia Yasir. Ini korek nih. Maza 'alal maktabi, apa yang ada di atas meja? Yang ada di atas meja yaitu al-kitabu 'alal maktabi, kitab di atas meja. Maza 'ala sariri, apa yang ada di atas kasur? Yang ada di atas kasur as-sa'atu 'ala sariri, jam di atas kasur. Iqra waktub, baca dan tulislah ma'a dobati awal surah kalimatnya beserta memberikan harkat pada akhir kalimat. Al madrasatu fil madrasati, sekolah di dalam sekolah. Fil baiti, di rumah. Al baitu, nah ini enggak ada huruf fi maka dibaca al baitu. Al ghurfatu, kamar. Al hammamu, kamar mandi. Fil matbakhi, di dalam dapur. Al maktabu, meja. Alal maktabi, di atas meja. Al maktabu nggak ada huruf yang jr ya, huruf yang membaca kasrah maka dibaca doma. Al maktabu alal maktabi alal kursiyyi as-sariru alal kitabi fil masjidi, atas kursi, kasur, atas kitab, di dalam masjid. Iqra waktub, baca dan tulislah. At-talibu fil jami'ati, mahasiswa atau pelajar. Fil jami'ati, di dalam universitas. Aina tajiru, di mana pedagang? Wa fid dukani, dia di toko, warung. Aina Zainabu, di mana Zainab? Ya fil ghurfati, dia Zainab di dalam kamar. Ar-rajulu, laki-laki. Fil masjidi, di dalam masjid. Al-qalamu, pulpen. Alal maktabi, di atas meja. Aina al-waraku, di mana lembaran? Huwa alal maktabi, dia di atas meja, kertas atau lembaran. Ainal mudarrisu, di mana guru? Huwa fil fasli, dia guru di dalam kelas. Aina yasirun, di mana si Yasir? Huwa fil mirhadi,
Dia yasir di dalam toilet. Mirhadi, toilet ya. Ada hammam. Hammam itu kamar mandi. Al-mirhadi, toilet. Asy-syamsu wal qamaru fis sama'i. Matahari dan bulan di langit. Man fil fasli. Siapa yang ada di kelas? Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Nah ini kata-kata apa namanya yang memakai tanwin. Laki-laki memakai tanwin. Kalau perempuan, kata untuk perempuan itu dia memakai tanwin. Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Beda lagi kalau misalkan nama perempuan yang terdiri dari 3 huruf seperti Hindun, maka itu pakai tanwin. Tapi kalau misalkan lebih dari 3 huruf, kayak contoh Aminatu, Hamzah, Mim, Nun, Ta, ini 4 huruf, maka tidak memakai tanwin. Ikra waktub ma'adabti awakhiril kalimati. Baca dan tulislah beserta berikan harkat pada akhir kalimat. Hamidun, Zainabu, Aminatu, Ammarun, Sa'idun, Fatimatu, Maryamu, Aliyun, Khalidun, Abbasun, Aisyatu, Muhammadun, Safiyatu, Khadijatu. Nah, itu ya. Seperti itu. Al-baitu minal baiti. Nah, tadi kata yang di atas ini kita mempelajari kata fi dan ala. Nah, sekarang tambah min dan ila sama masih huruf jar. Kalau min artinya dari, ila kepada. Itu. Al-baitu minal baiti. Rumah dari rumah. Al-masjidu ilal masjidi. Masjid ke masjid. Al-mudarrisu. Guru ya pertanyaan nih. Al-mudarrisu. Min aina anta? Dari mana kamu? Ana minal Yabani. Aku dari Jepang. Jepang itu artinya al-Yabani. Al-mudarrisu, guru bertanya kepada Muhammad, wa min aina Ammarun, dan dari mana si Ammar? Huwa minas Sini, dia dari Cina. Sini itu artinya Cina. Ada hadis itu thalabul ilmi utlu apa itu? Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Sin itu artinya Cina. Wa min aina Hamidun, dan dari mana si Hamid? Huwa minal Hindi, dia dari India. Aina Abbasun, di mana si Abbas? Kharaja, keluar. Aina zahaba, kemana dia pergi? Kemana dia telah pergi? Zahaba ilal mudiri, dia pergi kepada kepala sekolah. Al-mudarrisu wa aina zahaba Aliyun, dan dari mana dan kemana telah pergi si Ali? Zahaba ilal mirhadi, telah pergi si Ali ilal mirhadi ke toilet. Seperti itu. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawab dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Min aina anta? Dari mana kau? Ana minal Yabani. Bebas. Mau apa aja kalimatnya. Ana minal Yabani. Aku dari Jepang. A'anta minal Filipina. Apakah engkau dari Filipina? Filipini. Apakah engkau dari Filipina? Bukan Filipina ya, Filipini. Apakah engkau dari Filipina? Na'am, ana minal Filipini. Man minas sini? Siapa yang dari
negeri Cina, yaitu siapa yang dari negeri Cina? Ammarun, ya, Ammarun binasini. Min aina Hamidun, dan dari mana si Hamid? Nah, si Hamid dari mana nih? Nah, si Hamid dari India. Hindi, ya. Aina zahaba Abbasun, dan dari mana perginya si Abbas? Aina zahaba Abbasun, kemana perginya si Abbas? Kharaja, keluar. Kharaja, keluar. Ilal mirhadi, atau zahaba ilal mudiri, pergi ke kepala sekolah. Azhaba Aliyun ilal mudiri, apakah Ali pergi ke kepala sekolah? Zahaba Aliyun ilal mirhadi, bukan. Ali pergi ke toilet. Nah, bukan. Ali tapi pergi ke toilet. Zahaba ilal mirhadi. Iqra waktu. Baca dan tulisan ma'adud di awakhiril kalimati, beserta memberikan harokat-harokat pada akhir kalimat. Al-ghurfatu minal ghurfati, minal hammami, al-mirhadu ilal mirhadi, al-yabanu, al-filipinu, minal hindi ilas sini. Kamar, dari kamar mandi, toilet, ke toilet. Al-yabanu, al-filipinu, minal hindi ilas sini. Iqra waktu, baca dan tulislah. Min aina Fatimatu, dari mana Fatimah? Hiya minal hindi, dia dari India. Kharaja al-mudarrisu, telah keluar seorang guru dari kelas. Wa zahaba, dan pergi si guru, ilal mudiri, ke kepala sekolah. Zahabat tajiru, telah pergi seorang pedagang, ilal dukani, ke toko. Kharaja Hamidun, telah pergi si Hamid, minal ghurfati, dari kamar. Wa zahaba, dan pergi si Hamid, ilal hammami, ke kamar mandi. Jadi kesimpulan gini, si Hamid keluar dari kamar terus ke kamar mandi gitu. Nah, sedikit lagi ya. Man kharaja minal fasli, siapa yang keluar dari kelas? Nah, siapa yang keluar dari kelas? Yaitu yang keluar dari kelas. Kharaja talibu, telah keluar oleh seorang pelajar, minal madrasati, dari sekolah. Wa zahaba, dan pergi si pelajar, ila suqi, ke pasar. Ini man kharaja minal fasli, siapa yang keluar dari kelas? Al mudarrisu, itu guru. Khadijatu minas sini, Khadijah dari Cina. Wa Khalidun, dan Khalid minal yabani, dari Jepang. Tempatkanlah fil faraghi, pada tempat yang kosong, bima yali harfa jarin munasiban. Letakkanlah kalimat yang kosong akan huruf jar yang sesuai. Al-kitabu alal maktabi. Tuh, letakkan huruf-huruf jar yang sesuai dengan kalimat tersebut. Zahaba Hamidun ilal jami'ati, telah pergi si Hamid ke universitas. At-talibu minal fasli, pelajar itu dari kelas. Kharaja al-mudiru ilal madrasati, keluar kepala sekolah, telah keluar kepala sekolah dari minal, yang pasnya itu minal. Kharaja al-mudiru minal madrasati, telah keluar
kepala sekolah dari sekolah. Kalau at-talibu ilal fasli, seorang pelajar ke kelas. Nah, zahaba telah pergi Muhammadun oleh Muhammad minas sini dari sin ilal yabani ke Jepang. Seperti itu. Al kalimatul jadidatu, kalimat-kalimat yang baru. Al mudarrasatu, sekolah. Al matbakhu, dapur. Al yabanu, Jepang. Al mudiru, kepala sekolah. Al faslu, kelas. Al ghurfatu, kamar. As-sinu, Cina. Zahaba, pergi. Al hammam, kamar mandi. Al jami'atu, Universitas. Al Hindu, India. Kharaja, keluar. Al mirhadu, toilet. As-suqu, pasar. Al Filipinu, negara Filipina. Nah, ini huruf-huruf jar. Fi, ila, min, ila, min, hurufil jarri, dari huruf-huruf jar. Nah, alhamdulillah kita cukupkan pelajaran kita sampai ad-darsul khamisu, pelajaran ke 5. Insyaallah nanti kita lanjut, semoga bermanfaat. Bila ada kurang yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.